warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Hari ini kembali kita ketemu dalam mengikuti materi seni rupa, yaitu dengan tema kritik karya seni rupa. Materi kritik karya seni rupa ini terdapat dalam kompetensi dasar 3.4, yaitu memahami konsep, prosedur, dan fungsi kritik dalam karya seni rupa. Adapun peta konsep dari kritik karya seni rupa, yang pertama adalah pengertian kritik karya seni rupa. Nanti anak-anakku peserta didik kita akan memahami bagaimana pengertian daripada karya seni rupa. Lalu yang berikut, konsep kritik karya seni rupa. Selanjutnya adalah prosedur kritik karya seni rupa dan fungsi kritik karya seni rupa serta deskripsinya atau deskripsi karya seni rupa. Baik, kita lanjut. Deskripsi singkat materi yang akan kita pahami yaitu tentang karya atau kritik karya seni rupa itu adalah merupakan materi pembelajaran seni budaya yang mengupayakan peserta didik untuk mampu memahami konsep, prosedur, dan fungsi kritik karya seni melalui kegiatan mengidentifikasi konsep kritik karya seni rupa, prosedur kritik, serta fungsi kritik karya seni rupa. Kita lanjut. Tujuan pembelajaran. Kegiatan ini mengutamakan tujuan untuk peserta didik, yaitu kegiatan pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat memahami konsep, prosedur, dan fungsi kritik dalam karya seni rupa. Adapun materinya, yaitu yang pertama akan kita lihat bahwa kita akan memahami apa pengertian daripada kritik karya seni rupa. Tetapi sebelumnya kita lihat dulu konsep daripada kritik karya seni rupa. Konsep itu banyak dikemukakan oleh para ahli. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa konsep merupakan suatu abstraksi atau gambaran utama dalam pembentukan pengetahuan dari berbagai macam karakteristik yang mewakili sejumlah objek tentang situasi, peristiwa, dasar pemikiran, ide atau gambaran mental yang memberi arti atau bermakna. Secara garis besarnya, konsep kritik seni rupa menggambarkan pengetahuan yang mewakili visual maupun makna terkandung dalam sebuah karya seni. Dalam hal ini, dibutuhkan konsep aktivitas pengamatan kritik karya seni rupa. Di antaranya ada sumber inspirasi, ada interest seni, ada interest bentuk, prinsip estetik, lalu kemudian ada struktur seni rupa, unsur seni rupa, dan gaya seni rupa. Hal ini semualah yang merupakan
konsep-konsep daripada aktivitas pengamatan karya seni rupa. Nah, mari kita lihat yang pertama, sumber inspirasi. Nah, konsep itu di dalamnya ada sumber inspirasi. Apa itu sumber inspirasi? Kalau kita berpikir secara gamblang bahwa sumber inspirasi itu adalah sesuatu yang menginspirasi akan terbuat ataupun terjadinya terbentuknya sesuatu. Dalam hal ini karya seni. Sumber inspirasi bisa dihadirkan dari realitas internal, yaitu dalam diri sang perupa sendiri, bisa juga berupa harapan, cita-cita, emosi, dan sebagainya. Sementara sumber yang lainnya bisa digali dari realitas eksternal, yaitu berupa interaksi perupa dengan lingkungannya. Misalnya seorang perupa, pelukis atau seniman biasanya berkarya mengamati dulu di sekitar atau sekelilingnya, di dalam rumahnya, di luar, di halaman dan seterusnya, sampai pokoknya di mana tempat dia berada. Kadang-kadang mengamati itu supaya muncul ataupun sumber inspirasinya ada dari sana. Itu sumber inspirasi secara eksternal. Yang tadi secara internal itu ya ide pemikiran, hayalan, cita-cita, kemauan yang kemudian diwujudkan dalam bentuk sebuah karya. Oke? Itu sumber inspirasi. Jadi sumber inspirasi itu ada dua poin, yaitu sumber realitas internal yang bersumber dari dalam, dari hal pikiran, dari pengalaman, cita-cita, harapan, dan sebagainya. Lalu kemudian yang kedua adalah realitas eksternal, bersumber dari realitas eksternal, dari luar, dari apa yang ada di sekitarnya. Bisa menjadi ide, bisa menjadi gagasan, bisa menjadi sumber inspirasi untuk membuat karya. Paham itu tak? Paham kan? Jadi ada dua. Nah sekarang kita beralih ke interest seni. Konsep kritik karya seni rupa juga bisa kita memahami yang namanya interest seni. Dalam hal ini interest seni merupakan daya tarik atau pesona sebuah karya seni. Kalau karya seni tidak memiliki daya tarik, tidak ada yang ingin memilikinya ataupun menikmatinya, ya kan? Jadi kemudian dalam hal ini interest seni ini dibagi 3 bagian. Yang pertama adalah interest pragmatis, yaitu daya tarik yang menempatkan seni sebagai instrumen pencapaian tujuan, seperti dakwah misalnya, politik misalnya, dan sebagainya. Lalu yang berikut adalah interest reflektif, adalah daya tarik yang menempatkan seni sebagai pencerminan realita dengan dunia hayal menjadi sesuatu yang ideal. Ya misalnya seorang seniman menciptakan sesuatu dari angan-angannya, idenya yang sebelumnya belum pernah ada. Akhirnya tercipta sebuah karya yang merupakan karya yang masterpiece karena sebelumnya belum pernah ada orang membuat. Nah itu masuk di dalam bagian interest reflektif. Berikut adalah yang ketiga atau C, interest estetis.
merupakan daya tarik yang menempatkan seni sebagai nilai keindahan semata. Nah, dalam hal ini disebut juga biasa karya seni murni. Memang karya itu memiliki daya tarik yang luar biasa. Sampai orang berani bertaruh untuk memilikinya walaupun harganya mahal. Atau sampai kemanapun dia akan kejar. Karena memang memiliki daya tarik yang sangat-sangat memiliki nilai keindahan. Jadi biasa istilahnya adalah karya seni murni. Murni hanya untuk keindahan. Tanpa memberikan embel-embel yang lain. Ya, seperti itu. Oke, sekarang kita lihat yang ketiga, interest bentuk. Interest bentuk dalam memahami kritik karya seni rupa ataupun dalam melakukan kritik karya seni rupa. Interest bentuk juga merupakan penting untuk diperhatikan. Nah, interest bentuk seni rupa merupakan daya tarik yang hadir dalam wujud visual karya seni rupa. Jadi karya yang berbentuk, karya yang berwujud. Seperti karya 2 dimensi dan karya 3 dimensi. Dalam hal ini berarti adalah karya seni rupa. Terdapat 3 bentuk yang menjadi daya pesona dalam sebuah karya yang berhubungan dengan interest bentuk ini, yaitu yang pertama adalah bentuk figuratif. Apa itu bentuk figuratif? Yaitu bentuk alami yang secara visual kita kenal sehari-hari, seperti kita nih manusia, hewan, tumbuhan, dan pemandangan, dan seterusnya. Itu bentuk-bentuk figuratif semua. Semua yang ada di alam dunia yang berwujud, berbentuk, itu adalah interest bentuk yang figuratif, mempunyai bentuk. Lalu yang kedua, bentuk semi figuratif. Ini berarti setengah-setengah, semi figuratif. Yaitu adalah karya yang dikreasikan atau diubah dari yang bentuk alami yang sesungguhnya bisa berbentuk deformasi, dirubah total, distorsi, dirubah beberapa bagian, dikurang-kurangi. Lalu kemudian distilasi atau diubah dari bentuk yang sebelumnya menjadi sesuatu yang lebih berbeda, tetapi bentuk figurnya yang sebelumnya masih ada kelihatan. Jadi biasa menjadi karya-karya yang berbeda sedikit dari aslinya yang sebelumnya, contoh. Kemudian yang berikut adalah bentuk non figuratif, yaitu bentuk yang bermakna tidak alamiah sebagai fantasi visual perupa. Ya, ini adalah hasil-hasil ide gagasan fantasi yang seperti tadi belum pernah dibuat ataupun hayalan, lalu kemudian terbentuklah sebuah karya dari ide itu. Contoh misalnya kalau kita mengambil contoh tentang film, ide tentang Superman yang bisa terbang. Adakah manusia bisa terbang begitu saja? Bukan burung bisa terbang seperti burung punya sayap. Tapi coba bayangkan, karena dengan adanya ide gagasan yang begitu luar biasa, bisa membuat karya dalam hal film ini, manusia bisa terbang, kemudian memiliki kemampuan super, hanya dinamakan Superman. Itu adalah pemikiran yang fantastis, diwujudkan dalam bentuk sebuah karya. Nah itu, jadi bentuk non figuratif. Tidak ada gambaran seperti itu. Ataupun yang lebih
spesifik lagi adalah karya abstrak. Banyak kita melihat karya-karya abstrak yang tidak ada bentuk figuratif yang alami yang biasa kita lihat seperti hewan, manusia, tumbuhan, tapi tercipta sebuah bentuk-bentuk. Seperti sekarang masa pandemi, adakah yang pernah melihat yang namanya virus COVID-19, COVID-19? Nggak ada yang pernah lihat dalam bentuk yang seperti bundar terus kemudian ada apanya, lalu diwujudkan dalam sebuah karya seperti itu oleh hasil pemikiran dalam bentuknya seperti itu. Walaupun misalnya mungkin diteliti menggunakan mikroskop atau benda yang bisa melihat sekecil manapun benda itu bisa dilihat, tapi penggambaran yang nyata tidak ada seperti yang gambar yang kita sekarang tahu ini, gambar melingkar terus kemudian ada sulur-sulurnya gitu. Oke, jadi bentuk non figuratif. Saya pikir ini sering kita lihat. Lalu yang keempat, kita beralih kepada bagian keempat, yaitu prinsip estetik. Apa itu prinsip estetik? Kritik seni rupa juga bisa menanggapi karya berdasarkan prinsip seni rupa. Apa saja biasanya prinsip karya seni rupa ataupun bentuk seni rupa adalah kesatuan. Ini prinsip-prinsip seni rupa ya. Antara lain kesatuan, keseimbangan, irama, penekanan, proporsi, atau keselarasan. Jika dalam karya seni rupa itu tidak memiliki prinsip-prinsip seperti ini, karya itu tidak dianggap sebagai sebuah karya yang baik. Karena coba kalau proporsinya, patung misalnya, kalau patung figuratif ya, patung kuda, proporsinya tidak sesuai, ya bisa saja kepalanya kuda tapi badannya keledai, proporsinya tidak sesuai, ukurannya tidak sesuai. Nah itu. Oke, jadi kritik seni juga sangat memperhatikan itu. Jadi kecuali kalau misalnya karyanya berbentuk yang memang abstrak, non figuratif, bolehlah. Tapi kalau dibilang karya figuratif, itu harus mengikuti prinsip-prinsip seni rupa ini. Lalu yang berikut adalah struktur seni rupa. Yang kita ketahui, struktur pembentukan sebuah karya itu ada unsur-unsur di dalamnya. Ada prinsip-prinsip seni, ada tema, ada medium, yaitu bahan, alat, dan teknik. Dan termasuk kebiasaan-kebiasaan atau gaya dari sang seniman. Jadi secara konsep kritik seni rupa, struktur bisa dijadikan tanggapan sebuah karya, bisa dijadikan sebagai titik mengkritisi sebuah karya seni. Karena yang namanya kritikus seni ataupun kritikus itu segala aspek segi dia perhatikan baik-baik untuk di mana kira-kira daya tariknya sebuah karya, di mana kira-kira kekurangannya. Lalu dari struktur seni rupa inilah dia bisa memahami, oh bahannya kurang bagus nih, tidak tahan lama. Nanti karya ini tidak bisa bertahan sampai beberapa lama begitu. Nah itu tuh bisa disampaikan kepada perupanya, coba dibuat lagi karyanya karena bahannya kurang atau alat yang digunakan tidak sesuai. Jadi hal-hal ini bisa menjadi semua bentuk-bentuk kritisi tanggapan yang dilakukan oleh kritikus seni. Sekarang kita lihat unsur seni rupa. Unsur seni rupa adalah unsur yang sangat primer dalam sebuah karya. Unsur-unsur itu terdiri dari yang kita ketahui ada garis. Garis, coba kalau tidak ada garis, bagaimana kita bisa membuat satu bidang
raut. Garis pendek, garis lurus, garis lengkung. Ada raut yang biasa disebut bidang dan bentuk, ada ruang, ada tekstur, ada warna, atau nuansa gelap terang. Dari yang gelap ke terang, akhirnya dimensi bisa muncul. Kalau cuma datar saja, tak ada dimensinya. Coba kalau misalnya tidak ada unsur gelap terang, gimana kalau kita kira-kira lihat muka kita rata saja? Wih, siapa yang tidak takut kalau melihat cerita, apalagi kalau malam-malam hari? Takut dah. Tapi kalau ada, karena adanya gelap terang, akhirnya dimensi itu muncul. Jadi biasanya kalau kita membuat karya seni rupa dimensi, kita menciptakan bentuk-bentuk yang menonjol, lekuk-lekuk dan sebagainya, gunakanlah pewarnaan ataupun menggunakan nuansa gelap terang, yang dari gelap menjadi terang, yang mana seharusnya berada gelap, yang mana terang. Lalu gaya pribadi, maksudnya ini gaya pribadi adalah gaya, aliran, ataupun ciri dari sebuah karya seni. Itu bisa juga menjadi salah satu titik yang bisa dibicarakan di dalam membuat ulasan kritikan tentang sebuah karya seni. Di sini kritik seni dapat berdasarkan pada cara menuangkan ekspresi sang perupa dalam karyanya. Gaya atau aliran seni yang digeluti pada seniman bisa berupa realisme, naturalisme, ekspresionisme, dan seterusnya. Ada seperti pelukis Spanyol Pablo Picasso, gaya karyanya itu adalah kubisme yang bentuknya statis, tidak dinamis. Statis kalau manusia itu kan bentuknya lekuk-lekuknya banyak, tapi kalau kubisme kotak-kotak biasanya begitu, cinggung-cing, kotak-kotak. Nah itu gaya karya. Terus kemudian pelukis Indonesia Avandi, dia membuat karya ekspresionisme dengan beberapa tarikan-tarikan khas, menghasilkan sebuah karya yang luar biasa. Itu gaya ciri yang biasa disebut aliran seni. Oke, itulah beberapa konsep kritik seni yang bisa menghasilkan sebuah hasil kritikan seni ataupun penilaian seni. Melihat daripada ketujuh item tersebut. Nah, sekarang kita melihat ke bagian kedua. Prosedur kritik karya seni rupa adalah berkarya seni rupa, atau langkah-langkah kerja kreatif dalam menanggapi karya agar menghasilkan kritik yang berkualitas dan mudah dikomunikasikan kepada orang lain. Perlu diperhatikan langkah-langkahnya. Antara lain, yang pertama adalah deskripsi. Dalam hal ini, seandainya atau katakanlah kita sebagai seorang apresiator, penikmat seni, bisa juga menjadi seorang kritikus seni, berusaha untuk menemukan segala sesuatu yang terlihat secara visual, diperhatikan sedetail mungkin dan dicatat untuk dijadikan sebagai deskripsi yang ditemukan di sebuah karya seni. Berikut analisis format. Tahapan ini berupaya menelusuri kualitas karya berdasarkan struktur format atau unsur pembentuknya. Tadi kita sudah singgung. Apa itu unsur-unsur prinsip seni, unsur seni, tema, dan seterusnya. Itu bisa dijadikan analisis formal. Nah, untuk itu pengetahuan terhadap unsur seni rupa
prinsip seni rupa dan mediumnya, bahan maupun teknik berkarya wajib dipahami. Karena pemahaman terhadap hal tersebut, kemungkinan kita akan kebingungan bagaimana memulai membuat sebuah karya kritikan seni ataupun tanggapan-tanggapan terhadap karya seni. Berikutnya, interpretasi. Sepandai-pandainya seorang kritikus harus menginterpretasikan sebuah karya sebelumnya. Nah, di sini tahapannya adalah kritikus berupaya menafsirkan makna sesuatu karya, baik dari sisi tema, simbol, maupun masalah yang dimunculkan. Jadi penafsiran-penafsiran harus sudah ada yang disiapkan ketika kita melakukan satu kritikan ataupun pengamatan karya seni. Dan yang keempat, mengevaluasi. Tahapannya ini, kritikus semestinya menilai kualitas suatu karya, baik dari sisi formal maupun konteksnya, maknanya, isinya. Yaitu membandingkan karya yang ditanggapi dengan karya lain yang sejenis. Lalu kemudian membahas tujuan dan fungsi karya tersebut. Menetapkan eksistensi karya dengan karya sebelumnya. Lalu menelaah sudut pandang karya tersebut. Jadi evaluasinya ada 4 poin. Ya, membandingkan dengan karya yang ditanggapi dan karya yang sebelumnya. Lalu membahas tujuan dan fungsi karya tersebut. Dan seterusnya. Sampai semua keempat poin. Kita lanjut. Nah, bagian ketiga, kenapa mesti dilakukan kritik karya seni rupa? Jikalau tidak ada fungsinya, tidak ada tujuannya, ya tidak perlu dilaksanakan, perlu susah-susah dilakukan, tidak perlu dicari-cari, tahu gimana. Tapi karena ada fungsinya, apa kira-kira fungsinya? Kalian pasti sudah tahu ya kan? Nah sekarang mari kita coba lihat. Kalau secara umum fungsi utama kritik karya seni rupa yaitu bisa menjembatani antara perupa seniman dengan kita sebagai penikmat seni misalnya. Menjembatani bagaimana kita bisa memahami ide dari sebuah karya. Dari situ bisa menjadi sebuah bentuk pembelajaran, apa yang kira-kira nanti bisa dipetik dari hasil mengamati sebuah karya itu. Nah, itu juga bisa menjadi nanti bahan deskripsi tentang kritikan karya seni. Oke, itu jadi secara umum. Nah sekarang secara ringkas fungsi kritik karya seni adalah yaitu menjembatani persepsi dan apresiasi artistik dan estetik antara seniman dan penikmat seni. Di antaranya adalah bagaimana persepsi dari sebuah karya. Pertama kita gali dari senimannya. Terus kemudian bagaimana apresiasi artistik, yaitu memberi tanggapan terhadap sesuatu yang memiliki nilai keindahan, nilai seni. Berikut apresiasi estetik, memberi tanggapan terhadap karya yang memiliki keindahan dan proses pembuatannya. Yang kedua, bagi perupa bisa mendeteksi kelemahan, kekurangannya, mengupas kedalaman serta memperbaiki kekurangan karya.
Ya, di sini sebagai introspeksi diri kepada pelukis ataupun seniman. Oh, karya saya belum bagus. Oh, belum diterima, temanya belum ini. Nah, dari situ timbul ide baru lagi, muncul gagasan baru lagi untuk membuat sesuatu yang lebih baik lagi dan bisa diterima oleh penikmat seni. Terus yang ketiga, fungsinya adalah untuk tertuju kepada kritikus, yaitu sebagai kritikus bisa membantu pemahaman atau meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang seni. Jadi kita bisa mengambil apa yang bisa kita petik dari hasil mengamati karya, lalu mungkin bisa diterapkan di dalam bagaimana kita nanti di kehidupan kita atau di dalam keseharian kita, terutama di dalam menata di sekeliling kita, rumah kita misalnya, lingkungan kita bisa ditata setelah melihat ataupun terinspirasi dari hasil kritikan karya seni kita. Ya, itu ada 3 ya fungsi daripada kritik karya seni rupa. Ada untuk senimannya, begitu pula kepada yang menikmat seni. Sebenarnya dalam hal ini juga kepada peningkatan karya. Karya akan bisa memiliki nilai kualitas yang lebih memenuhi standar keindahan yang maksimal. Oke, jadi itu demikian. Kita lihat rangkuman daripada materi kita. Baik, akhirnya kita melihat rangkuman daripada kegiatan pembelajaran tentang materi kritik karya seni rupa hari ini. Di mana kita ketahui bahwa pengertian kritik karya seni rupa merupakan kegiatan menanggapi karya seni yang bertujuan untuk memahami kelebihan dan kekurangan sebuah karya seni. Di mana secara konsep kritik seni rupa menggambarkan pengetahuan yang dapat digali dari sumber inspirasi, dari interest bentuk, interest seni, prinsip seni, unsur seni, struktur seni, dan gaya pribadi sang seniman. Yang kedua, prosedur kritik seni rupa dilalui dengan langkah-langkah kerja kreatif agar menghasilkan kritik yang berkualitas. Sementara fungsi utamanya adalah dapat menjadi penghubung ataupun dapat menjembatani persepsi dan apresiasi artistik dan estetik karya seni rupa antara seniman dan penikmat seni. Demikian dari rangkumannya. Kita tiba di penghujung materi ini. Terakhir saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.